Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa lidah itu bagaikan pedang bermata dua, bisa mendatangkan hal baik dan bisa juga membawa kerugian. Sebelum berbicara kita harus sadari bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan sangat berarti dan akan berefek kepada diri sendiri dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Quran Surat Al-Fajr ayat 14. Tips menjaga lisan. Imam Al-Ghazali menjabarkan beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menjaga lisan. 1. Jauhi pembicaraan tidak bermanfaat. 2. Jangan boros berbicara. 3. Hindari obrolan-obrolan batil. 4. Jauhi perdebatan. 5. Jauhi perkataan yang menyakiti orang lain. 1. Jauhi pembicaraan tidak bermanfaat. Contohnya, ngobrol kemana kamu pergi, ngobrol siapa yang kamu lihat, ngobrol apa yang kamu lakukan, dan ngobrol tentang berapa harga bawang yang kamu bayar di pasar adalah hal-hal yang termasuk kategori tidak penting, ujar Imam Al-Ghazali ketika membicarakan ciri-ciri orang yang mendedikasikan hidupnya di jalan Nabi. Membicarakan hal yang tidak bermanfaat seringkali membuat manusia lupa untuk berzikir dan mengingat Allah. 2. Jangan boros berbicara. Bicaralah seperlunya dan langsung kepada poin yang dimaksud. Kebanyakan orang merasa perlu membicarakan sesuatu yang sepele terus-menerus, padahal belum tentu hal tersebut penting. 3. Hindari obrolan-obrolan batil. Hindari pembicaraan tentang hal-hal yang sebenarnya haram untuk dilakukan. Bahkan membicarakan kebatilan sambil mengutuk perbuatan tersebut juga tidak dianjurkan. Karena setiap pembicaraan kita akan terpatri dalam hati dan akan membuat kita mengingatnya kembali. 4. Jauhi perdebatan. Yang dimaksud perdebatan adalah perkataan dengan tujuan mendiamkan atau mengalahkan orang lain dengan alasan yang bertujuan untuk mengungkapkan kekurangan dan kelemahan sehingga akan terlihat cacat dan kebodohannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan bahwa orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang paling keras debatnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 5. Jauhi perkataan yang menyakiti orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai orang yang menyenangkan, rendah hati, dan mudah bergaul dengan sesama. Untuk memenuhi hal tersebut kita harus menjaga lisan dengan menjauhi perkataan caci maki, mengandung kedengkian, dan menjatuhkan harga diri orang lain. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11.